Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita baca dari Kisah Para Rasul bab 5 dengan judul perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelumnya, perikop tentang cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat itu mereka saling berbagi, menjual hak miliknya. Jadi miliknya tidak dianggap sebagai milik sendiri tetapi milik bersama. Jadi selalu ada yang menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikan untuk kepentingan pelayanan para rasul-rasul dan para pengikut Yesus pada saat itu. Saat ini ada yang menjual tanahnya, Ananias namanya, dan istrinya Safira. Perhatikan ini, ketika sudah terjual, Ananias berkong kali kong dengan istrinya ya. Kita tahan saja sebagian dari penjualan itu dan kita berikan kepada Petrus dan di depan kaki para rasul separuhnya saja. Tapi Petrus tahu, "Ananias, mengapakah hatimu dikuasai iblis? Mengapa engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Jadi Petrus tahu ya betapa dikuasai oleh Roh Kudus ya Petrus ya. Jadi seperti Tuhan ya. Jadi seperti tapi bukan Tuhan ya. Karena Petrus mendapatkan Roh Kudus Tuhan Yesus di waktu hari Pentakosta. Petrus tahu ya. Lalu, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Lalu, ketika mendengarkan perkataan itu, Ananias mati langsung ya, putuslah nyawanya, jatuh dan mati. Kok tahu ya? Pertanyaannya adalah, kenapa? Apakah kita tidak boleh menyimpan beberapa bagian dari harta hasil jerih payah kita sendiri? Apakah semuanya harus diberikan kepada rasul-rasul? Pertanyaannya adalah, mengapa? Apakah boleh? Boleh, tetapi jangan membohongi. Intinya di sini, intinya adalah membohongi. Kita lihat ini di slide ini. Kemudian 3 jam setelah itu, istrinya Ananias yaitu Safira masuk. Oh, ternyata belum tahu bahwa suaminya mati karena menahan separuh dari hasil penjualannya. Lalu kata Petrus kepada si istrinya ini si Safira, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Ternyata istrinya ini berbohong.
betul sekian. Wah, ini langsung ketahuan ya, kan berbohong kan. Lalu istrinya juga mati. Rebahlah perempuan itu seketika itu juga dan putuslah nyawanya. Pasti sangat takut ya, semua yang melihat hal itu sangat takut ya. Membohongi rasul-rasul mati. Mereka mati, langsung mati. Tidak perlu menunggu hari, saat itu juga jatuh mati. Nyawanya dicabut oleh Tuhan. Kenapa ini? Kenapa? Apakah misalnya sekarang ini saja ya, kita kan punya apapun lah penghasilannya. Apakah kita harus menyerahkan semua penghasilan kita? Tidak boleh menahan sebagian atau sebagian besar, malah sebagian besar kan? Kita kan malah menahan sebagian besar dari penghasilan kita. Hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Tuhan. Ini rasul-rasul malah minta semuanya. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya bukan semuanya atau sebagian kecil atau sebagian besar. Intinya adalah jangan menipu, jangan membohongi. Itu maksudnya. Kita memakai sebagian untuk diri kita nggak apa-apa, tapi jangan menipu. Ini kata Petrus ini. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan meskipun setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Ya benar kan? Ya benar. Jadi kita mau memberi kolekte atau memberi persembahan berapapun, itu terserah panggilan kita masing-masing ya. Tapi jangan berbohong. Jangan berbohong. Sebab kita juga butuh materi, kita butuh uang ya. Intinya kan Ananias menahan dengan maksud berbohong. Padahal aturannya waktu itu ya menyerahkan semua, lalu dibagi-bagi sesuai keperluan. Jadi nggak perlulah mengambil-ngambil dulu sedikit-sedikit. Nah, membohongi itu namanya. Jadi aturannya saat itu seperti itu. Jadi ketika kita ingin menjual lalu mempersembahkan, itu persembahkan semua. Nah, masalah nanti kita butuh, kita langsung ngomong, maaf Pak Petrus atau Pastor Petrus, Rasul Petrus, kami butuh ini, butuh untuk beli ini, untuk beli itu. Nah, nanti dikasih juga sesuai kebutuhan kan, sesuai dengan kesepakatan yang dari awal bahwa nanti akan dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, itu aturannya saat itu ya. Kalau saat sekarang kan beda-beda kan. Saat sekarang kan kita tidak perlu menjual rumah kita, tidak perlu menjual tanah kita, lalu kita berikan semua hasil penjualannya ke gereja. Nggak perlu kan. Kita tetap tanah kita tidak dijual. Ya seperti inilah maksudnya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Jadi daripada membohongi ya, lebih baik tidak usah dijual, tidak usah diberikan, tapi kan tidak berbohong. Itulah intinya jangan berdusta. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah, mendustai Tuhan. Jadi kalau ingin mempersembahkan apa adanya, jangan menipu. Jangan menipu orang. Sesuai dengan 10 perintah Tuhan. Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan mendustai. Intinya itu ya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua, supaya kita semua juga makin pintar, makin mengerti, makin paham. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.